Bagaimana kita bisa menaklukkan dunia? Bicara soal menaklukkan dunia, terbayang kisah para pendaki gunung yang berjuang melawan kedahsyatan alam. Ketika mereka ingin mencapai tempat di ketinggian bumi, tidak semua orang bisa dan berani mencapai tempat itu. Hanya beberapa gelintir manusia saja. Kenapa perlu menaklukkan dunia? Menaklukkan dunia bukan berarti menjadi pahlawan kesiangan, tetapi untuk mengingatkan kita bahwa kita punya amanah sebagai khalifah fil ard, pemakmur bumi. Jadi, jangan sampai yang terjadi adalah sebaliknya. Kita menjadi budak dunia, atau kita dikalahkan oleh banyak situasi yang terjadi di dunia ini. Menjadi pemenang adalah tugas khalifah fil ard, agar dunia menjadi sebuah rumah besar yang membahagiakan dan memuliakan manusianya. Kenyataannya, dunia saat ini jauh dari impian dan cita-cita umat manusia. Masih banyak manusia yang kelaparan, yang terpinggirkan, terabaikan, bahkan diperangi habis-habisan tanpa alasan yang pantas dibenarkan. Dengan berbagai aturan main dan kesepakatan yang ditandatangani oleh banyak pihak di dunia ini, dunia malah menjadi carut-marut. Hal yang perlu kita yakini adalah setiap manusia sebagai individu atau kelompok mengemban perjuangannya sendiri. Setiap kita memiliki dimensi ruang dan waktu. Di sanalah kita perlu memulai langkah ikhtiar. Ketika kita mengatakan Islam adalah solusi, ada saja yang meragukan hal itu. Tentu dibutuhkan banyak usaha untuk meyakinkan orang bahwa Islam adalah jawaban untuk manusia. Tetapi, jawaban yang seperti apa dan bagaimana? Makinlah kita sadar bahwa berislam bukanlah hal sederhana. Karena tidak semua manusia serta-merta meyakini kebenarannya. Kita bisa saja berdalih bahwa Allah tidak memberikan orang itu hidayah. Namun tidakkah kita ingin bahwa hidayah bagi orang-orang itu datang melalui perpanjangan tangan-tangan kita? Bahkan, saudara-saudara kita yang muslim dan muslimah pun masih perlu kita sadarkan berulang kali. Untuk itu, kita tidak boleh berdiam diri. Maka perlulah kita menajamkan keinginan besar dalam hati ini untuk menjadi bagian dari perubahan untuk menaklukkan dunia. Jika kita sepakat, maka marilah kita bicara mau mulai dari mana. Pertama, mulailah dari niat. Semua amal perbuatan tergantung dari niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Jadi, niat adalah pintu gerbang kita tergerak untuk melakukan perubahan. Sekecil apapun perubahan yang bisa dan mau kita lakukan. Ibarat seorang musafir yang mau berangkat dari Jakarta ke Surabaya, tidak akan pernah sampai ke tujuan ketika ia tidak pernah berniat untuk melakukan perjalanan yang ditempuh antara kedua kota itu. Langkah kedua adalah kerja. Kerja itu melelahkan dan menghabiskan energi. Maka mulailah kerja dengan sebuah rencana. Rencana yang sesuai dengan langkah kita. Karena kerja yang terlalu berlebihan akan membuat kita terhenti
karena terlalu banyak beban. Sebaliknya, jika rencananya tidak berbobot dan tidak berisi tantangan, maka akan cenderung diabaikan dan lalai mengerjakannya. Lantas yang ketiga adalah bersabar dalam semua proses yang dijalani. Kebaikan, kemuliaan, dan surga hanya menjadi milik orang-orang yang sabar. Sabar dalam berjuang dan sabar dalam memenuhi target perjuangannya. Tidak ada yang berubah dalam perjuangan itu. Yang ada adalah kita yang berguguran karena dibuai atau ditaklukkan oleh dunia. Jadi sobat, yakinlah bahwa penting untuk menguatkan niat, senantiasa berjuang dalam langkah kita menuju perbaikan dunia ini. Semoga Allah memberi kita kemudahan dan keteguhan.